Today I don't feel like doing anything. Weekend I gini just enaknya wanna lay ngapain in ya? my bed. Bentar-bentar apaan nih? Undang-Undang ASN dicanangkan 2010 tapi baru disahkan 2014. Ada yang nggak beres nih. Apa coba ajak Dokter Maha, Bil Huda, dan Kak Uci ya untuk diskusi? Mungkin aja ada perspektif dari mereka. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. 'Cause nobody's gonna tell me I can't. No, I'll be lying. Halo, selamat sore semuanya. Hai. Eh, ya nih, udah lama nggak ketemu ya. Iya, udah lama banget Oke. nggak ngobrol-ngobrol juga. Ini nih mau bahas yang soal yang tadi nih teman-teman. Jadi kan udah aku WA tuh yang tadi pagi tuh. Jadi kan ada satu artikel tuh tadi aku dapat nemu itu terkait dengan pembuatan undang-undang ASN. Di artikel itu sih bilangnya prosesnya terlalu lama tuh. Dirancangkan sebagai rancangan undang-undang 2010 dan baru disahkan kurang lebih 2014. Nah, sekarang aku mau minta pendapat teman-teman nih, kan kita baru aja nih belajar soal aneka ya. Mungkin ada yang pengen mungkin nih kita diskusi bareng gimana sih keterkaitan nilai-nilai aneka terkait dengan artikel yang tadi sudah aku share ke teman-teman. Udah pada baca dong ya? Iya, udah pada baca. Oke, boleh baca. silakan. Aku pengen denger nih pendapatnya karena tadi tuh lumayan bikin ini loh sepet otak nih, kok bisa lama banget gitu ya. Silakan. Mungkin dari aku dulu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya aku juga udah baca, udah agak lama bacanya. Terus ada beberapa poin yang aku tangkap dari artikel itu. Yang pertama yaitu, sebenarnya artikel itu menekankan betapa pentingnya sih sebenarnya UU 5 2014 ini buat perkembangan atau kemajuan kinerja ASN. Terus juga kenapa kok penting, karena ternyata di Indonesia itu tuh citra ASN di mata publik, di mata masyarakat itu cukup buruk ya, bisa dibilang buruk. Kayak ASN atau PNS, lebih khususnya itu apa ya, kayak, semacam selalu dikaitkan dengan yang namanya praktik KKN. Kemudian rentan terhadap intervensi politik atau bahkan ikut dalam politik praktis. Terus juga, kinerjanya tidak efektif dalam melayani masyarakat. Nah, hal-hal kayak gini itu, membuat kepercayaan publik terhadap ASN dan juga secara lebih, umumnya lagi kepada pemerintah, itu menjadi buruk atau menjadi jelek, gitu kan. Tapi dari artikel itu juga kita bisa lihat, kenapa dengan adanya kondisi yang seperti itu, dan tentunya kita semua paham gitu ya, maksudnya, bahwa kemacetan itu ada di eksekutif, yaitu di lembaga-lembaga atau kementerian yang memang, mengurusi manajemen ASN yang seharusnya paham, justru memperlambat ini gitu loh. Berarti kan bisa jadi ini, pendapatku pribadi, bisa jadi memang ada ketidaksiapan dari, eee, pihak-pihak ini untuk merubah tata kerjanya, merubah, mindset-nya untuk berubah ke arah yang lebih baik gitu ya. Terus apalagi, oh ya, mungkin menurut aku, yang berubah, yang harus dirubah, yang paling utama, itu adalah, ini, cara pertanggungjawaban kinerja, kayak gitu. Kan kita juga kemarin belajar tentang aneka nih, salah satunya ada nilai yang paling disebutin pertama, itu akuntabilitas. Ternyata setelah aku cari tahu lebih lanjut, pertanggungjawaban kinerja sama akuntabilitas ini adalah sebuah konsep yang sama gitu, guys. Nah,
Akuntabilitas ini dimaksudkan untuk gimana caranya kita sebagai pelayan publik ini bisa mempertanggungjawabkan, hasil kinerja kita, pertama kepada pimpinan kita atau kepada instansi kita, atau otoritas yang lebih tinggi, dan yang kedua tentunya kepada masyarakat. Nah, mungkin menurutku, kenapa kepercayaan publik kepada ASN atau kepada PNS ini bisa rendah, itu juga salah satunya dampak dari kurangnya akuntabilitas atau kurangnya, pertanggungjawaban PNS, ASN terhadap masyarakat yang dilayani, kayak gitu. Oke, itu tadi dari segi akuntabilitas ya, Mbak Bil ya. Kalau menurut kalian gimana? Mm-mm. Iya, Silakan, kalau silakan. menurutku sih benar banget yang tadi disampaikan sama Mbak Bil tadi. Cuman mau sedikit menambahkan bahwa menurutku ada hal penting juga perlu kita tekankan bahwa akuntabilitas atau yang tadi dijelaskan Mbak Bil tadi kalau pertanggungjawaban itu bukan hanya kita utamakan pada otoritas di atas kita atau kepada masyarakat, tapi kita juga perlu menekankan bahwa pertanggungjawaban itu juga kepada Tuhan gitu loh, kepada Sang Pencipta. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ditugaskan kepada kita, itu untuk melayani masyarakat, untuk melayani sesama, dan kemudian pada akhirnya akan menjadi amal ibadah yang baik. Itu sih menurutku yang hal lain yang memang perlu juga kita pahami dari akuntabilitas ini gitu. Oke, tadi Jadi udah emang dari KUC, mungkin ada dari pendapatnya teman-teman yang lain. Tadi Dokter Maharani boleh, silakan. Maaf iya, kepotong. jadi emang istilahnya tanggung jawab tuh bukan kayak ke orang aja ya. Maksudnya dari diri sendiri dulu, habis itu ke yang lebih tinggi itu sebenarnya ke Tuhan dulu ya. Jadi apa-apa tuh tulus jadinya ngelakuinnya. Iya, bener banget. Jadinya tulus, tanpa paksaan gitu kan. Oke. Kalau itu kan tadi dari sisi akuntabilitas ya. Kalau misalnya setelah akuntabilitas tuh kalau kita belajar aneka ada nasionalisme. Dari sisi nasionalisme sebenarnya artikel ini juga bisa digali lebih dalam ya. Kalau nasionalisme itu sendiri kan sebenarnya artinya luas, definisinya pun banyak yang mendefinisikan ABCD ya. Cuman kalau menurutku nasionalisme itu sebenarnya sekelompok orang yang memiliki cita-cita yang sama sehingga memiliki rasa yang sama, yaitu mempertahankan cita-citanya itu. Kalau nasionalisme berarti mempertahankan keberlangsungan negaranya gitu. Nah, kalau dari artikel itu ASN ini kan fungsinya sebagai pemersatu bangsa sama pelaksana kebijakan publik. Jadi sebenarnya harus banget tuh punya jiwa nasionalisme di dalam dirinya gitu. Karena sebenarnya kalau untuk dilihat dari artikel, dari pembentukan undang-undangnya aja itu udah menunjukkan sikap nasionalisme sebenarnya. Karena undang-undang itu kan dibuat untuk membentuk aturan ya. Nah, aturan itu pasti kan tujuannya untuk membentuk kebaikan. Kebaikan itu nanti yang akan dipakai untuk keberlangsungan negara itu sendiri kan. Jadi sebenarnya udah membentuk rancangan undang-undang aja sebenarnya udah memiliki sikap nasionalisme gitu. Terus bentuk taat hukum kita, taat terhadap undang-undang itu juga suatu bentuk nasionalisme. Di sini kan yang jadi pertanyaan di artikel itu kenapa Indonesia bisa dicap buruk ya di mata maksudnya pegawai negeri sipil PNS itu kenapa bisa dicap buruk oleh orang-orang kebanyakan gitu. Itu kalau menurutku dari sisi nasionalisme itu mungkin mereka nggak mengecamkan jiwa nasionalisme di dalam dirinya, sehingga kalau kita berpikir konsep tentang nasionalisme atau tentang bernegara, otomatis yang kita lakuin itu sifatnya untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bersama gitu kan. Kalau kita masih mengedepankan keinginan sendiri, kayak lebih mentingin diri sendiri, misalnya nggak disiplin untuk kepentingan diri sendiri, nggak jujur untuk kepentingan diri sendiri. Misalnya kalau kayak zaman dulu mungkin absen masih bisa bebas ya, nggak pakai fingerprint, jadi waktunya tuh kayak nggak tepat waktu, masuk kapan aja yang penting datang gitu kan, di tengah-tengah mau bolos silahkan gitu kan, biasanya itu yang terkenal di masyarakat. Cuman alhamdulillahnya dengan rancangan undang-undang ini jadinya kan peraturan lebih ketat, sehingga nanti yang diharapkan outputnya adalah ASN yang baik gitu. Kalau dari aku itu sih.
Jadi pada prinsipnya undang-undang ini sudah mencerminkan nilai nasionalisme ya, dengan disusunnya aja sih, dengan niatnya aja sih sebenarnya sudah baik gitu. Cuman Niatnya kan udah. cuman memang prosesnya yang cukup lama gitu. Kalau dari aku sih melihatnya gini, dari segi etika publik, salah satu yang aku pelajari dari etika publik itu adalah dimensi tindakan dari integritas publik itu sendiri. Jadi etika publik itu sendiri. Jadi saya pernah baca bahwa etika publik itu merupakan niat seorang pejabat ya. Jadi pejabat publik yang didukung juga dengan institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan. Artinya ketika proses penyusunan rancangan undang-undang sampai ke tahapan menjadi undang-undang yang seperti pada artikel tadi disebutkan bahwa memakan waktu yang cukup lama itu, pihak eksekutif memang saat itu mungkin ya belum siap memahami dimensi dari tindakan integritas publik yang melekat pada kewenangan-kewenangan mereka itu. Nah, seharusnya dari segi etika publik ya, sebagai pelaksana kepentingan umum, para pejabat atau pemangku kebijakan saat itu juga wajib mengutamakan aspirasi-aspirasi masyarakat dan terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Undang-undang ini kan sebenarnya lahir dari kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa pelayanan publik yang dihasilkan oleh pegawai negeri sipil kita saat itu mungkin kurang baik, dibutuhkanlah satu undang-undang yang mengatur. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat saat itu gitu ya, aspirasi-aspirasi masyarakat saat itu, seharusnya memang pejabat publik kita memiliki rasa aware untuk segera gitu ya melaksanakan. Tapi kan memang faktanya cukup lama gitu. Mungkin saja saat itu juga seperti yang tadi aku bilang, terjadi kegentingan terkait buruknya pelayanan ASN sehingga presiden dan pihak legislatif merasa butuh untuk segera menyusun dan mengesahkan undang-undang tersebut. Ya sayangnya memang di artikel dijelaskan ada pihak-pihak yang kurang begitu support akan undang-undang ini. Artinya pihak-pihak tersebut juga belum memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan ASN yang baik. Itu sih kalau dari segi etika publik. Mungkin ada lagi nih yang ingin berpendapat. Iya sih kalau menurut aku juga aku setuju banget sama pendapatnya, Kak Angga. Maksudnya etika publik itu kan, apa ya, kayak sesuatu yang menurutku sebenarnya cukup baru. Dalam artian, kalau kita ngomongin akuntabilitas atau nasionalisme itu sesuatu yang kita udah pelajarin bahkan sebelum kita jadi ASN gitu. Tapi sedangkan etika publik ini lebih rinci lagi sebenarnya untuk mengatur sikap dan perilaku, yang mana, untuk penerapannya pun seharusnya bisa lebih mudah gitu, karena udah jelas apa yang harus dilakukan, untuk menerapkan etika publik ini dibandingin konsep yang lebih abstrak kayak nasionalisme gitu misalnya. Jadi, tinggal penerapannya aja yang seperti apa dan Betul. tentunya pengawasan pengawasan, pelaksanaan di, apa namanya, di instansi-instansi, pemerintah gitu sih menurutku. Iya sih, benar banget. Dan pada akhirnya sih kalau menurutku ya apa yang nilai-nilai yang kita bahas ini endingnya akan apa ujungnya itu adalah capaian mutu atau komitmen mutu sebagaimana yang kita pelajari kan aneka itu selain akuntabilitas, nasionalisme, etika publik ada komitmen mutu di mana mutu adalah outcome. Jadi apa sih yang perlu kita tingkatkan gitu di mutu itu sendiri. Terlepas dari yang tadi di artikel tadi dikatakan bahwa sebenarnya proses perancangan, pembahasan, pengesahan undang-undang yang mengatur ASN itu lama, berbelit-belit, itu sih sebenarnya esensi dari undang-undang ini menurutku sih sangat-sangat penting ya, karena bisa menjadi upaya atau perangkat untuk mendukung tercapainya mutu itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mutu itu apapun atau segala sesuatu yang menjadi kebutuhan atau keinginan, keperluan dari konsumen, dalam hal ini yang masyarakat lah ya, karena kan kita melayani masyarakat, kita bukan bicara soal menjual barang, tapi kita menjual jasa pelayanan gitu. Dan akhirnya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih cara mencapai mutu itu supaya mutu layanan yang kita berikan itu optimal gitu. Yang pertama mungkin menurut saya adalah harus dirubah mindset-nya bahwa kita harus menanamkan bahwa bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan penerima layanan. Kedua juga harus kita pikirkan bagaimana sih
sikap melayani masyarakat itu seperti apa yang ideal itu yang benar-benar ramah, misalnya tidak banyak janji, tidak berbelit-belit, tulus, juga bertanggung jawab. Hal lain yang perlu juga kita lakukan itu ya meningkatkan kreativitas, terus ada inovasi, siap dengan perubahan-perubahan baru yang tujuannya untuk meningkatkan mutu layanan gitu. Dan yang terakhir dan menurut saya juga paling penting adalah bagaimana aksinya atau pelaksanaannya atau penerapannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Nggak mungkin kan kalau sesuatu perubahan itu datang hanya dari mindset tanpa perbuatan atau penerapan. Kemudian yang pada akhirnya menurut saya ini mindset dan aksi ini akan meningkatkan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap kita sebagai pelayan publik. Karena di artikel dan ya mungkin semua kita sudah tahu lah bagaimana image atau pandangan publik terhadap ASN yang kadang suka-suka, malas, kasar, tidak ramah. Nah, itu dengan kita merubah mindset, kemudian ada aksinya, itu sih saya rasa akan meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat kepada pelayan publik gitu loh. Jadi mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan kali. Aku cuma berpendapat aja sih kayak dari ini kan undang-undangnya dari 2014 ya, sekarang udah 2021. Tadi yang Mbak Bil bilang evaluasinya di 2020 ya. Jadi yang 30% itu. Iya, 2020. Yang itu 2018. Oh, 2018. Oke, berarti kan selama berjalannya undang-undang tersebut yang dibuat, sebenarnya kinerjanya juga masih buruk kan. Itu mungkin yang harus dievaluasi lagi nantinya ya, komitmen mutu itu. Oke, tadi sudah kita bahas banyak nih soal akuntabilitas, nasionalisme, etika publik ya, kemudian ada juga komitmen mutu gitu ya. Nah, yang terakhir nih mungkin siapa lagi nih yang ingin bicara soal semangat anti korupsi nih, kan muara dari semua nilai-nilai tadi itu kan adalah perilaku sadar anti korupsi ya, karena masalah ASN kan salah satunya itu, betul ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau. Mungkin aku mau menambahkan aja ya soal yang anti korupsi ini. Kalau masalah korupsi itu apa, jenisnya kayak gimana, pasti kita semua udah tahu ya. Cuman mungkin yang perlu sekarang kita garis bawahi adalah apa sih yang bisa kita lakukan gitu loh untuk mendorong pemahaman dan juga nantinya penerapan nilai-nilai anti korupsi. Karena sebenarnya kita udah ada modalitas nih, udah ada KPK, udah ada undang-undang yang mendukung juga gitu untuk pemberantasan korupsi, tapi pada kenyataannya bisa kita lihat kasus atau tindak pidana korupsi itu ya masih marak juga gitu. Mungkin kita harus fokusnya adalah ke tadi sama seperti dengan 4 nilai yang sebelumnya, yaitu adalah perubahan mindset. Utamanya di sini kita adalah perubahan mindset dari pemangku kebijakan dan juga semua aparatur negara yang memiliki kewenangan gitu untuk melaksanakan kebijakan publik. Karena kan mereka ada di posisi-posisi strategis nih. Maksudnya posisi strategis adalah mereka yang bisa melakukan hal itu karena mereka punya kekuasaan dan punya kesempatan dan punya kesempatan untuk melakukan itu gitu loh. Jadi mungkin yang kita dorong adalah kita kan masih ada di posisi yang belum strategis ya untuk bisa mungkin merubah kebijakan atau apa. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan pertama membentengi diri kita sendiri dulu, supaya setidaknya dari sekitar kita mulai pelan-pelan merubah image atau merubah pandangan masyarakat yang mengaitkan PNS terutama dengan KKN, dengan korupsi gitu ya. Ya dengan apa? Ya dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi yang pasti kita semua juga udah tahu, jujur, disiplin, bertanggung jawab kayak gitu. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah terkait dengan integritas. Yang mana semua itu harus kita internalisasi ke dalam diri kita masing-masing dulu, sebelum mungkin kita pengen bisa jadi influence buat teman-teman di sekitar kita. Tapi kalau aku pribadi merasa bahwa dan yakin bahwa generasi kita
dan kedepannya itu akan semakin sadar, semakin semakin mudah untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi karena kita sudah melihat dampak buruknya seperti apa dan juga kita semua semakin ke sini semakin baik edukasinya dan juga semakin ya tadi pemahaman tentang nilai-nilai aneka itu tadi secara keseluruhan, secara komprehensif kita juga dibekali dengan baik kayak gitu kalau menurut aku. Oke, makasih banget teman-teman. Ini keren-keren banget pemikirannya. Aku nggak nyangka loh, brilian semua, luar biasa. Pokoknya yang paling penting sih yang bisa aku ringkas ya dari semuanya, teman-teman kita semua sama-sama belajar bagaimana menjadi PNS yang akuntabel, tetap memiliki jiwa nasionalisme, sadar akan kebutuhan masyarakat, sadar akan panggilan kita sebagai seorang pelayan masyarakat, abdi negara juga sekaligus ya, pertanggungjawabannya selain dalam bentuk laporan kinerja, tapi juga pertanggungjawaban iman kita masing-masing ke Tuhan, bagaimana apa yang kita lakukan itu menjadi amanah buat kita, juga berdampak bagi orang lain. Selain itu juga kita harus memiliki nilai-nilai etika dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam tugas tanggung jawab kita sebagai seorang abdi negara. Kemudian kita juga harus berkomitmen untuk menghasilkan mutu layanan publik yang baik ya melalui apapun yang kita kerjakan. Dan yang terakhir semangat dan kesadaran untuk memiliki kesadaran terkait dengan nilai anti korupsi itu sendiri. Gitu ya teman-teman, memiliki integritas itu penting ya, tapi juga ingat kita harus paham akan kebutuhan masyarakat kita itu apa gitu, karena untuk itulah kita hadir gitu, untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi seorang pelayan. Itu saja teman-teman, luar biasa banget ya diskusinya. Seneng nih punya komunitas yang luar biasa, komunitas yang bisa saling memberikan ide, saling mengingatkan, luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman. Semangat selalu, semangat. We can do this. Nanti kalau ada diskusi-diskusi lagi siap-siap ya teman-teman, akan saya chat lagi. Oke. Sukses semuanya. Terima kasih banyak. Yuk, sama-sama terapkan nilai aneka dari mulai diri kita sendiri Dan dimulai dari hal kecil. ASN BNI 2021 luar luar biasa.